Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, yaitu TOEFL Reading Section pada buku Longman. Nah, pada video sebelumnya kita udah bahas skill 1 reading section, yaitu main idea. Kemudian skill 2 juga udah dibahas, yaitu terkait organizations of ideas. Nah, pada video ini masih berkaitan dengan skill 2, tapi kita fokusnya ke latihan jawab-jawab soal ya. Latihan menjawab soal-soal terkait susunan ide atau disebut organizations of ideas. Nah, di sini udah punya judulnya. Judulnya itu Reading Exercise Skill 2. Jadi kita fokus ke exercise-nya skill 2. Pada skill 2 ini yaitu recognize the organizations of ideas. Nah, bagi teman-teman yang belum belajar atau belum paham terkait strategi menjawab soal organizations of ideas, boleh ditonton satu video sebelum ini. Itu membahas terkait apa yang dimaksud dengan organizations of ideas dan juga bagaimana strategi menjawab soal tipe soal seperti ini ya, atau susunan ide ya. Oke, bisa ditonton terlebih dahulu, baru kita ke latihan ini. Oke, jadi fokusnya untuk video ini adalah latihan menjawab soal-soal terkait organizations of idea pada skill 2 reading TOEFL ya. Oke, skill 2 reading TOEFL. Baiklah, langsung saja kita ke video ya. Maksudnya ke pembahasan di slide berikutnya. Alright, ini ada satu soal ya, udah ada satu soal dan satu teks ya. Seperti biasa kalau kita lihat teks dan ada soalnya langsung baca ke soalnya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau coba jawab dulu, boleh di-post dulu videonya. Nanti kita kalau udah dapat jawabannya, boleh diputar kembali videonya untuk melihat pembahasannya ya. Oke, nah ini kan udah ada soalnya, kita baca soalnya terlebih dahulu ya, biar lebih efektif jawab soalnya. Oke, what type of information is included in the third paragraph? Nah, kalau ketemu tipe pertanyaan seperti ini, what type of information, jenis informasi semacam apa, is included, yang dimasukkan di dalam paragraf ketiga. Oke, ini termasuk ke organizations of ideas atau kita sebut juga sebagai susunan gagasan, tipe soal susunan gagasan. Nah, untuk tipe soal susunan soal gagasan kan udah dibahas di video sebelumnya ya, strategi jawabnya. Ini udah ada kita buat rangkumannya yang lebih singkat lagi ya. Oke, kita baca yang pertama. Di sini ada baca baris pertama tiap paragraf terkait ya. Nah, karena ini dia tanya paragraf ketiga saja, berarti kita fokus ke paragraf 3 ya. Oke, tapi bisa juga kita baca paragraf sebelumnya ya, atau paragraf lainnya, karena itu bisa jadi clue juga ya. Oke, nomor 2, temukan kata yang menunjukkan keterkaitan atau hubungan antar paragraf. Nah, ini ya, menunjukkan, jadi kita harus nemuin kata yang menunjukkan keterkaitan atau hubungan antar paragraf. Nah, ini perlu juga kita membaca paragraf lainnya ya, yang dibandingkan. Oke. Karena dengan melihat paragraf lainnya itu kita bisa melihat apa hubungan paragraf satu dengan paragraf lainnya ya. Apakah itu saling mendukung, apakah itu saling menentang gitu ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Tips yang ketiga itu pilih jawaban yang paling menggambarkan hubungan antar paragraf ya. Coba kita aplikasikan tips yang udah ada ini ya. Yang pertama kita baca dulu, karena ini paragraf ketiga, langsung dulu kita ke fokus ke paragraf 3. Ini paragraf 3 ya, 1, 2, dan ini yang ketiga. Oke, ini yang kedua. Oke. Oke, yang ketiga, the interactionist view of conflict on the other hand holds that conflict can serve an important function in an organization by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Nah, di sini udah ada beberapa kata-kata yang bisa jadi petunjuk ya. Misalnya ada kata interactionist view of conflict, terus ada kata on the other hand. Oke, biasanya kalau ada kata on the other hand ini berarti dia menunjukkan satu ide yang bertentangan atau berlawanan ya dengan ide sebelumnya biasanya. Karena on the other hand itu diartikan di sisi yang lain ya artinya kan. Oke.
Conflict can serve nih ya, can serve an important function in an organization. Oke, jadi menurut aliran atau pendapat interaksionis, konflik itu di sisi lain mempunyai fungsi yang penting ya. Jadi dia menganggap konflik itu penting ya dalam suatu organisasi. Oke, sekarang kita lihat paragraf kedua untuk jadi pembanding ya. Oke, jadi kita boleh baca dulu baris pertamanya saja atau kalimat pertamanya saja, cukup sampai titiknya saja ya. According to the traditional view of conflict. Nah, ini ya, di sini ada kata traditional view of conflict. Berarti dia menunjukkan pendapat lain ya, selain dari pendapat interactionist view ya. Ada pendapat dari traditional view ya. Oke, conflict is harmful. Nah, di sini bilang dia harmful to an organization. Dah, batas ini udah cukup ya. Jadi, paragraf 3 dan 2 ini menunjukkan pendapat yang berbeda. Pada paragraf 2 itu menganggap bahwa konflik itu buruk bagi perusahaan, sedangkan paragraf 3 menganggap bahwa konflik itu penting bagi perusahaan ya, atau bagi suatu organisasi. Jadi ini suatu pendapat yang saling bertentangan. Oke, sekarang hubungannya itu bisa dilihat bahwa mereka ini baik paragraf 2 dan paragraf 3 itu menunjukkan pendapat yang bertentangan ya. Oke. Yang a comparison of the interactionist and traditional view of conflict. Nah, di paragraf ketiga, karena dia tanya third paragraph saja ya, dia nggak ada bahas traditional views. Ya, di sini nggak ada bahas traditional views. Traditional views hanya ada di paragraf kedua. Jadi ini salah ya, jelas salah ini. Ini ya. Oke, walaupun ada kita bahas di paragraf 2 tadi, tapi dia kan tanya ini paragraf 3 saja ya, jadi traditional views kita coret. Tidak ada ya, dan tidak dibahas di paragraf 3. Jadi ini salah ya, letak salahnya itu ada di traditional views, sedangkan di paragraf 3 tidak bahas traditional views, hanya bahas interactionist ya. Oke, yang B, a discussion of the weaknesses of the interactionist view of conflict. Nah, di sini letak salahnya yang opsi B ini, yaitu kelemahan, atau kalau kita artinya pembahasan dari kelemahan pendapat interaksionis terhadap konflik. Di sini nggak bahas kelemahan pendapat ya, dia ngebahas pendapatnya saja, tidak membahas apakah itu lemah atau apa itu bagus ya. Yang jelas dia hanya menjelaskan bahwa bagi yang tradisional seperti ini, bagi yang interaksionis seperti ini, tapi tidak dia jelaskan apakah itu lemah ataukah itu jadi kekuatan. Ya, tidak ada bahas kelemahan atau kekuatan ya. Jadi ini salah ya, weakness, nggak ada bahas kelemahan pendapat di sana. Jadi ini salah. Kita lanjut opsi C. An outline of the type of manager who prefer the interactionist view of conflict. Nah, di yang C ini salahnya di manager. Kita nggak ada bahas kata manager di paragraf ketiga, ya. Oke, dia nggak ada bahas manager. Jadi kalau kita artiin rangkuman tipe manajer yang suka pendapat interactionist terhadap konflik, ya, atau yang setuju dengan pendapat interactionist terhadap konflik ya. Tidak bahas tentang manager di sana. Jadi salah ya. Fokus kita paragraf 3 walaupun kita baca paragraf 2 itu hanya sebagai pembanding saja. Sekarang kita lihat yang D, a description of one of the opposing view of conflict. Nah, ini lebih tepat ya. Di sini ada kata opposing view. Ya, opposing view yang artinya ini adalah pendapat yang bertentangan. Ya, kalau kita lengkapin artinya ini suatu diskusi ataupun diskusi salah satu pendapat yang bertentangan terkait konflik. Ya, di sini tadi ada clue-nya ya. Ada kata yang menunjukkan hubungannya, yaitu ada kata on the other hand. Nah, on the other hand ini menggambarkan on the other hand menggambarkan hubungan antara paragraf 3 dengan paragraf yang lain, yaitu pendapat yang bertentangan atau berlawanan, opposing view ya. Jadi yang lebih tepat itu yang D ya. Oke, jadi paragraf 3 itu fokus ngebahas terkait pendapat yang lain atau bertentangan terkait konflik.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, di soal berikutnya ini boleh juga teman-teman pause dulu, dicoba jawab dulu. Ketika sudah dapat jawabannya, bisa dilanjutkan videonya untuk mendengarkan pembahasannya ya. Oke, kita lihat soalnya langsung ya. Oke, kita baca soalnya. What type of information is included in the first paragraph? Sama ya, tipe soalnya sama kayak nomor 2 tadi. Jenis informasi apa yang dimasukkan ke dalam paragraf pertama ya. Kalau tadi paragraf ketiga, ini paragraf pertama. Jadi ini kita simpulkan adalah jenis soal tipe susunan gagasan. Berarti masih tipe soal susunan gagasan. Nah, untuk tipe susul gagasan kan udah dibahas tadi ya, baca baris pertama tiap paragraf, khususnya paragraf yang terkait khususnya ya. Ini kan kalau paragraf pertama berarti fokusnya di paragraf pertama, jadi fokus bacaan kita ya. Tapi paragraf lain boleh dibaca juga baris pertamanya saja untuk menjadi pembanding ya, pembanding. Kemudian baca, temukan kata, kita harus cari kata. Kalau tadi di soal sebelumnya ada kata on the other hand. Nah, itu bisa jadi clue ya, petunjuk yang menunjukkan keterkaitan atau hubungan antar paragrafnya. Karena tujuan dari soal susunan gagasan ini menuntut kita untuk dapat menemukan hubungan atau keterkaitan antar paragraf ya. Nah, seperti kata-kata seperti on the other hand itu bisa jadi clue atau petunjuk yang menunjukkan hubungan antar paragrafnya seperti itu ya. Oke, pilihan ketiga, maksudnya step ketiga, langkah ketiga itu pilih jawaban yang paling menggambarkan hubungan antar paragraf. Oke, kita baca dulu ya. Paragraf pertama, baris pertama sampai titik. Ini titiknya ya. IQ or intelligence quotient is defined as the ratio of a person's mental age to chronology with duration multiple by 100 to remove the decimal. Oke. Di sini udah kita lihat ada kata IQ, karena ada kata intelligent quotient define. Nah, berarti dia ini berkaitan dengan definisi IQ ya. Oke, dan ini adalah terkait definisinya. Selanjutnya itu definisinya ya. Sekarang kita lihat paragraf baris pertama, paragraf selanjutnya ya sebagai pembanding, untuk jadi sebagai pembanding. In theory, a standardized IQ test is set up to measure an individual ability to perform intellectual operations such as reasoning and problem solving. Jadi di sini kita ada kata in theory ya, dalam teorinya. IQ itu digunakan ya sama ya, di sini tadi ada bahas kata IQ, sama di pertama paragraf pertama juga ada IQ, juga bahas IQ ya. Oke, kita lihat di baris ketiga, maksudnya di paragraf ketiga. In practice. Nah, ini jadi clue ya. Ini jadi clue. Kalau tadi ada in theory, ini ada in practice. Kalau in theory itu dalam teori, kalau in practice berarti dalam praktiknya ya, dalam praktiknya. It has been impossible to arrive at consensus as to which type of intellectual operation demonstrate intelligence. Jadi dia masih bahas tentang IQ ya, tapi dalam konteks in practice. Nah, balik lagi ke soal, dia tanya informasi yang ada di paragraf pertama saja. Oke, karena di paragraf pertama saja kita lihat nih, paragraf pertama tadi bahas tentang definisi atau mendefinisikan kata IQ. Coba kita lihat yang A, an argument. Untuk paragraf pertama itu tidak membahas argumen ya dari seseorang ataupun ahli ya. Jadi ini bukan tepat ya, lebih tepatnya itu mendefinisikan terkait apa yang dimaksud dengan IQ. Kemudian yang B, definition. Nah, ini yang benar ya. Dia ada kata clue define ini ya. Itu yang dimaksud dengan step kedua ini ya. Temukan kata yang bisa menunjukkan keterkaitan ya. Ini katanya ini sebagai clue ya, define, yaitu definition. Kalau C, opinion tidak ya. Opinion itu tidak disebutkan ahli siapa yang menyebutkan pendapat terkait definisi dari IQ, tapi dia lebih menyatakan definisi IQ secara general, tidak disebutkan itu pendapat dari siapa, enggak ya.
Yang D, teori. Tidak ya, teori itu dibahas di paragraf kedua. Jadi, the correct answer is B for number 3 ya. So now let's continue to number 4. Oke, masih sama ya, masih teks yang sama yang sebelumnya kita bahas. Oke, buat teman-temannya boleh di-pause dulu, terus dicoba jawab. Kemudian kalau udah dapat jawabannya dilanjutkan ya videonya untuk dengar pembahasannya. Oke, nomor 4. Ini masih soal teks yang sama ya. Jadi kita udah dapat gambaran terkait teks ini ya. Berarti tadi membahas tentang IQ dan teori dan practice. Oke, kita baca nomor 4 dulu soalnya. How does the information in the third paragraph differ from the second paragraph? Ini jelas ya, dia nanya informasi susunan gagasan yang ada pada paragraf ketiga dan paragraf kedua. Dia tanya apa yang membedakan informasi pada paragraf 2 dan paragraf ketiga. Nah ya, berarti tips soalnya sama ya, sama yang sebelumnya, yaitu kita harus baca baris pertama tiap paragraf terkait. Berarti kalau terkaitnya ini adalah paragraf 3 dan paragraf 2 saja ya, jadi fokusnya ya. Kemudian kita berusaha cari kata, temukan kata yang menunjukkan keterkaitan atau hubungan antar paragraf, kemudian kita pilih opsi jawaban yang paling menggambarkan hubungan antar paragraf. Oke, karena ini paragraf 3 dan 2, kita lihat paragraf 2 dulu ya. Paragraf 2 ini ya. In theory, tadi kan udah dibahas ya, kata yang menjadi clue atau petunjuk bagi paragraf 2 ini ada kata in theory ya. Terus ada kata IQ, oke? Oke, karena udah dibahas tadi, udah kita nggak usah baca lagi. Sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga. In practice. Nah, ini tadi juga udah dikasih tahu ya. Paragraf 3 ini bahas tentang praktiknya ya. Praktiknya. Juga praktik terhadap intelligent operation atau disebut IQ ya di sini tadi ya. Masih bahas tentang kecerdasan IQ. Oke, jadi yang secara umum sebelum kita baca opsi jawaban, kita udah tahu bahwa paragraf kedua itu fokus pada teori terhadap IQ. Kemudian paragraf 3 itu membahas praktik terhadap IQ ya, prakteknya ya. Oke, sekarang kita lihat opsi jawabannya. A. It presents a contrasting point of view. Nah, ini bisa saja benar, tapi ini terlalu umum atau terlalu general. Kalau kita artiin, A itu artinya menunjukkan suatu pendapat yang bertentangan. Ya, bisa saja, tapi ini kurang tepat. Pendapat yang bertentangan terhadap apa? Ya, kurang pas ya kayaknya ya. Lagian juga ini belum tentu bertentangan ya. Ini tidak bertentangan ya. Contrasting ini masih dipertanyakan apakah betul-betul bertentangan, tidak ya. Oke, karena teori dan practice itu tidak selalu bertentangan. Kadang-kadang itu sesuai ya. Oke. Jadi ini bukan pilihan yang tepat. Yang B, it follow chronologically from the ideas in the second paragraph. Ini ada kata chronological. Kalau ada kata chronological itu artinya sesuai urutan waktu. Biasanya kalau tipe-tipe teks seperti itu yang chronological itu biasanya teks berupa teks narasi ya, biasanya dia ada tanggal, tahun, ada runtutan kejadian. Nah, pada tipe teks di atas ini tidak membahas atau tidak dibahas berdasarkan runtutan waktu kejadian ya, tidak dibahas dari runtutan waktu kejadian. Tapi di sini ada kata chronological. Nih ada kata chronological, di sini juga ada chronological. Oke, jangan terkecoh ya. Kata chronological di sini bukan berarti teksnya itu disusun berdasarkan susunan waktu, tapi yang dimaksud dengan kata chronological dalam teks paragraf pertama ini, dia ngebahas urutan waktu ya, urutan umur maksudnya, urutan umur atau umur dari seseorang ya, age ya. Oke, jadi itu bahasan terhadap pembahasan terhadap IQ-nya, bukan pembahasan terhadap susunan teksnya ya yang disusun secara chronological, bukan ya. Jadi itu salah. Teksnya tidak disusun berdasarkan susunan kejadian atau waktu ya. Oke, yang C, it present real information rather than a premise. Oke. Nah, di sini dia menunjukkan real information, berarti informasi yang asli
daripada premise. Oke? Nah, kalau real information itu informasi asli, premise itu berarti ini sama aja dengan asumsi atau bisa kita sebut sebagai teori ya. Premise itu sama aja dengan teori atau asumsi. Nah, ini yang benar ya, jawaban yang benar ya. Dia tidak menggunakan kata teori, tapi dia menuliskan dengan kata premise ya. Jadi ini yang benar. Jadi paragraf ketiga itu ngebahas tentang informasi yang nyata ya, nyata real atau kita sebut practice yang dilakukan dalam kehidupan real ya, nyata ya. Sedangkan paragraf kedua itu ngebahas premis atau asumsi atau kita sebut juga teori. Teori itu kan belum nyata ya, masih dalam satu konsep ya, ini teori. Jadi jawaban yang tepat itu yang C ya. Oke, kita lihat yang D. It present an example of the ideas in the second paragraph. Yang artinya paragraf ketiga itu menunjukkan satu contoh dari ide yang disampaikan pada paragraf kedua. Kurang tepat ya, dia tidak memberikan contoh terhadap ide yang ada paragraf kedua. Paragraf kedua itu idenya tentang teori IQ ya, sedangkan paragraf 3 itu udah bahas ide lain lagi ya, bukan contoh-contoh terhadap pelaksanaan ide terhadap teorinya IQ ya, bukan contoh-contohnya ya. Oke, jadi yang paling tepat itu yang C. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa dicoba jawab dulu ya, dan di pause, kemudian kalau udah dapat jawabannya diputar kembali untuk mendengar pembahasannya. Oke, kita baca soalnya number 5. How is the information in the passage organized? Nah, ini udah dibahas ya. Ini adalah jelas ini contoh soal susunan gagasan atau kita sebut organizations of ideas ya. Ini ada kata organize. Jadi bagaimana informasi di dalam teks ini disusun. Oke, seperti biasa, tips jawab soal susunan gagasan itu kita baca baris pertama tiap paragraf terkait. Karena ini dia tanya keseluruhan teks, berarti semua baris pertama tiap paragrafnya kita baca ya, baris pertamanya sampai titik ya. Kemudian temukan kata. Ini ya, berulang ya. Kata ini kadang bisa menunjukkan, kadang ada ya, pada umumnya ada, itu yang bisa menjadikan petunjuk untuk menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar paragraf. Tadi kan di contoh teks pertama tadi ada kata on the other hand. Itu menunjukkan hubungan antara paragraf ketiga dengan paragraf kedua. Bahwa paragraf ketiga itu menunjukkan pendapat yang berlainan, yang bertentangan dengan apa yang disampaikan di paragraf kedua. Pendapat pada paragraf 2. Kemudian tadi ada kata in theory dan in practice. Nah, kata-kata semacam itulah yang bisa menunjukkan keterkaitan atau hubungan, contoh yang menunjukkan keterkaitan atau hubungan antar paragraf. Kemudian pilihan ketiga, atau opsi ketiga, bukan opsi ya, tahap ketiga, step ketiga, pilih jawaban yang paling menggambarkan hubungan antar paragraf. Jadi kita harus cari kata-kata atau maksudnya opsi jawaban yang paling menggambarkan hubungan antar paragraf. Sekarang kita baca dulu ya baris pertama tiap-tiap paragrafnya sesuai tips jawab soal tadi ya. Oke, kita baca. The largest lake in the western United States is the Great Salt Lake, an inland salt. Oke, jadi di sini ada bahas largest lake ya. Terus nama largest lake itu adalah Great Salt Lake namanya ya. Letaknya di western United States. Oke. Kemudian kita boleh baca ke paragraf kedua sini. Although the Great Salt Lake, masih ya bahas the Great Salt Lake di sini, is fed by freshwater stream, it is actually saltier than the ocean, ya, of the world. Nah, ini agak unik ya. Katanya walaupun danau Great Salt Lake itu dialirkan dengan aliran air yang tawar ya, fresh water, tapi pada kenyataannya rasa airnya itu
asin ya, saltier, bahkan lebih asin daripada ocean atau disebut samudra, lautan ya. Oke, nah itu cukup aneh ya di sini ya. Oke, yang ketiga kita baca, the Great Salt Lake can vary tremendously from its normal size of 1,700 square miles depending on long-term weather condition. Nah, ini juga dijelaskan bahwa ukurannya Great Salt Lake ini bisa bervariasi ya, tergantung dari cuaca, depending on long-term weather condition. Jadi tergantung dengan kondisi cuaca jangka panjang ya. Jadi ukurannya itu bisa berubah-ubah tergantung dengan cuaca. Oke, jadi sekarang kita lihat opsi jawabannya ya. Tapi sebelumnya kita udah dapat ya gambaran ini bahas apa, teks ini bahas apa. Jadi kita udah dapat gambaran bahwa teksnya itu bahas suatu danau yang namanya Great Salt Lake yang ada di Amerika. Kemudian di paragraf kedua dia bahas keunikan dari danau tadi ya, walaupun danaunya itu dipasok dengan air yang air tawar, fresh water, aliran air tawar, tapi ternyata rasa airnya itu asin, bahkan lebih asin daripada lautan. Kemudian uniknya lagi ukuran danaunya itu bisa berubah-ubah tergantung cuaca ya. Oke, jadi itu unik ya. Dua hal keunikan dari Great Salt Lake. Oke, Great Salt Lake ya, sorry. Yang A, kita baca opsi A, two unusual characteristic of the Great Lake are discussed. Nah, ini bisa ya, benar ya ini ya, dua karakteristik yang berbeda ataupun yang aneh ya, yang tidak lazim ya. Oke, dari Danau Great Salt Lake ya, didiskusikan. Ya, ini ya kemungkinan besar ini benar jawabannya karena di paragraf kedua dan ketiga itu membahas dua keunikan karakteristik atau ciri-ciri dari danau tersebut ya. Oke, yang pertama tadi rasa airnya itu asin walaupun dia itu dipasok dengan air tawar, aliran air tawar. Kemudian ukurannya juga berubah-ubah tergantung cuaca ya. Oke, tapi untuk memastikan kita bisa lihat yang B dulu, yang opsi C dan D ya. Constructing theories about the Great Salt Lake, salt levels are presented. Jadi dia menjelaskan teori. Nah, di sini nggak ada bahas teori ya. Teori siapa ya? Bisa aja ya mungkin dibahas teori, tapi di sini nggak juga fokus tentang levels, kadar atau tingkat dari tingkat garam ya, tingkat garam atau tingkat keasinan dari danau tersebut. Dia bahas tingkat keasinan tuh mungkin ada di paragraf kedua saja ya, tapi di paragraf ketiga ini dia nggak bahas tentang tingkat keasinan atau kadar garam lagi. Dia udah bahas tentang ukuran. Jadi tidak benar ini ya, kurang tepat ya jadi jawabannya. Oke, karena di paragraf 3 nggak bahas tingkat kadar garam lagi atau tingkat keasinan ya. Oke, yang C, the process by which the Great Salt Lake gets its salt is outlined. Oke, jadi ini artinya proses bagaimana danau tersebut itu mendapatkan garam ya, ataupun rasa asin itu ya. Nah, ini hanya dibahas di paragraf kedua. Oke, tidak boleh fokus ke paragraf tertentu saja, kecuali dia tanya di paragraf tertentu. Ini kan secara keseluruhan ya, seluruh teks ya, in the passage ya. Jadi ini kurang tepat ya. Oke, yang D, the reason for the variation in the Great Lake size are given. Nah, ini adalah alasan variasi atau ukuran yang berbeda-beda dari danau tersebut dijelaskan. Tidak ya, ini hanya dibahas di paragraf ketiga. Di paragraf kedua dan pertama nggak bahas ukuran ukuran dari Great Salt itu ya. Oke, jadi yang paling tepat itu yang A, dua karakteristik unik atau yang tidak lazim dari Great Salt Lake ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir.
Iya, nomor 6 ini masih terkait dengan teks yang sebelumnya ya, teks nomor 5 tadi. Jadi kita udah dapat gambaran ini bahas apa tadi ya. Bagi teman-teman bisa dicoba jawab dulu, kemudian kalau udah dapat jawabannya bisa diputar kembali. Oke, kita baca soalnya dulu. The third paragraph contain informations on, jadi dia fokusnya tanya paragraf ketiga ya, paragraf ketiga saja ya. Oke, untuk paragraf yang lain tadi udah kita baca ya, udah dapat gambaran terkait paragraf-paragraf yang lain itu bahas apa. Oke, jadi kita langsung ke paragraf 3 aja fokusnya. Oke, the Great Salt Lake can vary tremendously from its normal size of 1,700 square miles depending on long-term weather condition. Ya, depending on long-term weather condition. Nah, jadi yang jadi pembahasan pada paragraf ketiga ini, dia menyatakan bahwa Danau Great Salt ini ukurannya itu bisa bervariasi ya, berubah-ubah tergantung dengan weather condition atau cuaca jangka panjang. Jadi kemungkinan kalau cuacanya itu seperti apa akan mempengaruhi uh, ukuran dari danaunya. Jadi danaunya itu bisa lebih lebar ukurannya, bisa juga lebih kecil ya. Kayak tergantung dengan kondisi cuacanya menurut paragraf ketiga ini ya. Oke, sekarang kita udah dapat gambaran terkait apa yang telah dibahas di paragraf ketiga. Sekarang kita lihat opsi jawabannya ya. Oke, oh iya, ini tadi kan sama ya tips jawab soalnya tadi kan kita baca baris pertama tiap paragrafnya. Tadi udah dibaca paragraf ketiga saja, cukup paragraf ketiga saja karena dia tanya paragraf ketiga. Kemudian kita temukan kata yang menunjukkan keterkait hubungan antar paragraf. Tadi udah ada ya, kata very ini, kemudian ada kata weather condition, depending on weather condition. Oke, udah dapat clue-nya. Kemudian kita pilih jawaban yang paling menggambarkan hubungan antar paragrafnya. Oke, yang A ini fokusnya kita ke paragraf 3 ya. Yang A, how the size of the lake affect weather condition. Bagaimana kondisi danau mempengaruhi cuaca ya. Kondisi cuaca ya. Kebalik ya, jadi ini kebalik salah. Yang dimaksud di paragraf 3 itu adalah cuaca yang panjang, kondisi cuaca yang panjang itu bisa mempengaruhi ukuran dari danau tersebut, bukan ukuran danau yang mempengaruhi kondisi cuaca. Ini kebalik ya. Oke, jadi salah. Yang B, the effect of contrasting weather condition on the size of the lake. Ini adalah efek dari cuaca yang berbeda-beda terhadap ukuran danau. Nah, ini bisa benar ya. Kemungkinan besar benar, tapi kita untuk pastikan lihat C, opsi C dan D dulu. The effect of changes in the size of the lake, yaitu efek dari perubahan ukuran danau. Ini tidak jelas ya. Memang dia ada bahas terkait perubahan ukuran danau. Tapi dia nggak bahas efek dari perubahan danau itu. Tapi yang dibahas di situ adalah efek dari cuaca ya terhadap ukuran danau, bukan efek perubahan dari danau itu ya. Oke, ini kebalik juga ya. Dan dia nggak ada bahas tentang cuaca di sana juga ya, di opsi C ya. Sedangkan ini fokusnya adalah cuaca ya, terhadap ukuran danaunya. Yang D, the causes of varied weather condition in the area of the lake, yaitu penyebab dari kondisi cuaca yang bervariasi di area danau. Ya, nah ini dia malah terlalu fokus ke kondisi cuaca di sekitar area sekitar danau ya, tidak ya. Dia nggak bahas ukuran ya. Harusnya ini terkait dengan ukuran danau, bukan terkait dengan kondisi cuaca di area danau itu saja ya, tapi bagaimana kondisi cuaca tersebut yang berbeda-beda itu mempengaruhi ukuran dari danaunya. Di sini tidak ada bahas ukuran danaunya, jadi ini kurang tepat. Yang paling tepat itu yang B, karena di sini dijelaskan di B, cuaca yang berubah-ubah itu akan berefek pada
ukuran danaunya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat yang B ya, teman-teman. Oke, itu saja pembahasan kita untuk kali ini terkait latihan soal-soal organization of idea atau susunan gagasan. Jadi tadi udah kita belajar cara atau mengaplikasikan tips menjawab soalnya itu. Yang jelasnya harus dibaca baris pertama atau pada paragraf-paragraf terkait ya. Kemudian kita temukan kata-kata yang bisa menunjukkan hubungan keterkaitan dari paragraf antar paragrafnya, terus kita pilih opsi jawaban yang paling menggambarkan hubungan antar paragrafnya. Baiklah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar atau boleh request juga. Itu saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, serta di share ke teman-temannya jika dirasa ini bermanfaat. Itu saja, sampai jumpa kembali di video berikutnya.